Baik, rekan-rekan. Sekali lagi selamat siang untuk semuanya. Presentasi saya akan terdiri dari 3 bagian. Saya akan secara singkat menjelaskan situasi di LLC Sovelmash. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana tahap pertama di Aeronova, yaitu di Project New Generation Airships, telah berjalan. Dan saya akan menjelaskan secara garis besar dalam angka, rencana, dan tugas seperti apa tahap kedua dalam Project Aeronova. Ayo kita mulai. Jadi mengenai LLC Sovelmash, kalian semua tahu bahwa sejak bulan Desember tahun lalu kami menunggu penerimaan CCR. Sayangnya sekarang sudah masuk musim panas dan meskipun semua koreksi sudah diperbaiki ribuan kali, kami masih belum menerima dokumen tersebut dari badan pemerintah. Karena hal ini, kami tidak bisa memulai aktivitas komersial, namun pada dasarnya kami sudah sepenuhnya siap. Saya ingatkan kembali, gedung sudah dibangun, sudah dilengkapi dengan peralatan, para pelanggan sudah siap, para spesialis juga sudah siap, hanya saja perusahaan belum bisa menjalankan aktivitas komersial. Jadi selanjutnya semuanya berjalan sesuai rencana untuk mendapatkan keuntungan. Ya sudah berkali-kali saya sampaikan dan akan saya jelaskan lagi apa yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami sedang menunggu penerbitan CCR. Setelah kami menerima pernyataan penyelesaian pembangunan, kami akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional. Ini adalah saat Komisi Negara mengonfirmasi bahwa semua yang dibutuhkan sudah ada, sehingga kami benar-benar bisa mulai beroperasi. Jadi yang pertama, mendapatkan CCR adalah mengubah status dari bangunan yang belum selesai menjadi properti real estate. Kemudian di properti ini, khususnya di pabrik yang Anda lihat di rekaman, untuk mulai beroperasi, kami harus mendapatkan izin operasional. Setelah itu, kami membeli tanah tempat pabrik ini berdiri, yang saat ini masih disewa, dengan harga yang sangat-sangat murah, lalu kami masukkan ke dalam aset perusahaan. Kami menilai perusahaan, menilai aset tidak berwujud, memasukkan semuanya ke dalam perusahaan, dan setelah itu kami melakukan reorganisasi perusahaan. Secara paralel, kegiatan komersial pun dimulai dan perusahaan mulai mencapai titik impas secara mandiri. Artinya dalam waktu 1 tahun sejak memperoleh CCR, seperti yang telah kami sampaikan, kami berencana untuk menghentikan pendanaan agar perusahaan sudah bisa menghasilkan uang, membiayai dirinya sendiri, dan mulai memberikan keuntungan bagi para investor. Setelah itu kami melakukan reorganisasi, menerbitkan saham, dan saham-saham tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikan akan diberikan kepada para investor. Kurang lebih, inilah perkiraan waktunya. Mengenai LLC Sovelmash, saya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke topik balon udara, ke bagian yang paling menarik, yaitu apa yang sedang terjadi saat ini. Saya ingatkan kembali, seluruh proyek kami yang telah saya umumkan, persiapannya dilakukan pada bulan Agustus tahun lalu, dan kami memasuki tahap pertama pada 4 Maret. Jadi itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Mungkin bagi Anda terasa seolah-olah sudah lama topik ini ramai di internet. Jadi pada 4 Maret kami memasuki tahap pertama New Generation Airships. Saat itu kami juga bersama Pasha dan Fedia berkumpul, mengadakan webinar, dan menjelaskan seperti apa perusahaan ini serta apa saja tujuan untuk tahap pertama. Saya ingatkan bahwa tujuan untuk tahap pertama itu ada dalam bentuk uang dan juga dalam hal apa yang harus kami lakukan. Saat itu kami menetapkan bahwa jumlah dana yang perlu dikumpulkan untuk tahap pertama adalah antara 2,5 hingga 5 juta dolar. Hari ini tanggal 17 Juni, sekarang pukul 17 Tedira, jumlah investasi yang telah masuk ke perusahaan ini mencapai 5.060.000 dolar. Dari jumlah tersebut, 3 juta dolar masuk pada tahap 0. Jadi secara kasar pada tahap 0 rencananya adalah 2,5 juta dolar, tetapi yang terkumpul justru 3 juta dan sampai saat ini jumlahnya menjadi seimbang. Namun yang ingin saya tekankan adalah hari ini baru pertengahan bulan dan bulan ini saja sudah masuk 0,5 juta dolar. Artinya saya lebih dari yakin bahwa mulai bulan ini perusahaan akan mencapai tingkat pengumpulan dana lebih dari 1 juta dolar per bulan. Ini adalah uang yang benar-benar sudah masuk. Selain itu, kami juga memiliki konsep cicilan dan jumlah kewajiban yang telah diambil oleh para investor. Sekarang Anda bisa melihat grafik ini. Meskipun menurut saya, grafik yang di bawah itu bukan yang benar. Intinya, saat ini orang-orang telah menandatangani cicilan senilai 13 juta dolar. Jumlah investor kami saat ini di New Generation Airships adalah 7.238 orang dan investor aktif yang membayar cicilan berjumlah 5.250 orang. Sementara itu,
jumlah paket investasi yang telah dibeli adalah 7,11. Artinya orang-orang di sini membeli bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali karena mereka melihat bagaimana perusahaan ini bekerja. Saya rasa ini adalah latar belakang informasi secara umum, dan ini merupakan pencapaian besar semua investor, karena orang-orang saling berbagi informasi, dan pada dasarnya energi mereka lah yang menghidupi seluruh proyek ini. Nah, sesuai dengan itu, saya ingatkan bahwa saat ini kami baru saja meluncurkan promosi, karena sekarang kami memiliki sejumlah tujuan keuangan yang membutuhkan dana dalam waktu dekat. Kami sedang mengadakan promosi yang disebutkan oleh Pavel. Cicilan yang telah dibebaskan dari tahap pertama dan tahap 0 dengan diskon, kami keluarkan dalam jumlah terbatas agar dapat memenuhi rencana. Jadi, jika kita menambahkan 3,5 juta dolar dari tahap 0 dengan jumlah saat ini, maka kita harus mencapai sekitar 5,56 juta. Namun saya yakin kita akan melampaui angka tersebut. Jadi, dari segi keuangan tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang mengenai apa saja yang telah dilakukan pada tahap pertama dari segi teknis dan sebagainya. Nah, Anda mungkin sudah melihat pencapaian terbesar dari seluruh tim teknis, semua insinyur kami, yaitu peluncuran penuh balon udara Nirawak pertama di Rusia. Jadi balon udara Nova 01 yang kami luncurkan di wilayah Moskow, yang mungkin sudah sering Anda lihat, itulah yang pertama bagi kami. Ini adalah platform uji coba, tempat kami menguji teknologi utama seperti sistem kendali, pengelasan selubung, komputer on board, mesin, bagaimana semua itu saling berinteraksi. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang. Seperti yang sudah saya umumkan sebelumnya, Anda akan segera bisa datang langsung untuk melihatnya. Semua yang datang, termasuk saya dan seluruh tim, sangat terkesan dengan apa yang telah dicapai. Jadi, pada tahap pertama, kami telah berkembang dari perusahaan yang hanya menyewa kantor dan merekrut orang, menjadi perusahaan yang telah meluncurkan mesin terbang pertama yang sepenuhnya fungsional, menguji sejumlah teknologi, dan dengan demikian membuktikan bahwa kami telah terbentuk dan mampu menciptakan hal-hal fisik yang nyata. Selain itu, kami juga telah meluncurkan perangkat stratosfer. Tentang hal ini, Fedor akan menjelaskan lebih detail. Kami sedang bersiap untuk produksi dalam jumlah kecil, dan karena itu saya mulai bekerja dengan calon pelanggan, awalnya terkait penempatan iklan di balon udara. Kami juga saat ini secara khusus sedang melakukan negosiasi dengan calon pelanggan yang ingin memesan armada balon udara dari kami. Mereka tidak akan berukuran kecil, ini sudah berupa balon udara kargo tanpa awak. Ini memang akan terjadi sedikit lebih lambat, tapi faktanya negosiasi sedang berlangsung. Orang-orang datang ke kami berdiskusi dengan mereka. Tidak bisa diceritakan perusahaan apa itu, tapi semuanya sudah dimulai. Selain itu, momen yang sangat berarti bagi saya adalah penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Baumka. Sekarang kami dapat berinteraksi secara penuh dengan para insinyur mereka, audiens mereka, aset mereka, dana mereka, dan sebagainya. Anda pasti juga sudah melihat berita tentang ini di Aeronova News. Aktivitas kami yang beragam dan berdampak membuat kami menjadi pusat perhatian dan sorotan utama di berbagai media nasional. Mungkin juga Anda sudah melihat. Reporter dari NTV datang ke tempat kami, itu adalah perusahaan pertama yang datang. Merekam semuanya dan meliputnya. Jadi Anda tahu sendiri ya, kadang-kadang ada perusahaan yang datang dan membuat liputan komersial dan sebagainya. Namun dalam kasus kami, mereka benar-benar hanya mencari sebuah cerita, mereka menghubungi kami, dan tim kami mempresentasikan semuanya kepada mereka, menunjukkan semuanya, dan seterusnya. Jadi seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, tentunya inilah pilar-pilar utama yang sangat penting yang bisa dikatakan menopang tahap pertama kami. Sekarang mengenai tahap kedua. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami semua telah berkembang dan mengalami banyak kemajuan. Target di tahap kedua lebih besar. Tahap kedua juga akan berlangsung selama 3 ke 4 bulan. Tujuan utama dari sisi keuangan yang menjadi tanggung jawab saya adalah mengatur investasi sebesar 5 juta dolar, karena kami sudah mulai menghadapi pengeluaran yang lebih besar pada tahap ini. Kedua, pada tahap ini kami akan menyiapkan dan meluncurkan platform crowd investing Rusia dengan pendaftaran di Bank Central. Artinya, saat ini kami beroperasi di Rusia melalui perusahaan luar negeri Solar Group. Di Rusia, kami akan mendirikan satu perusahaan lagi yang akan mendapatkan lisensi dari Bank Sentral. Jadi perusahaan itu sebenarnya sudah kami beli dan dirikan.
Sekarang kami hanya akan meluncurkannya untuk para investor di Rusia. Selanjutnya, saya sudah beberapa kali membicarakan restrukturisasi ini, hanya saja prosesnya memang agak lama. Kami akan membentuk beberapa perusahaan di dalam untuk berbagai tujuan. Salah satu bidang besar yang sedang kami kembangkan saat ini adalah membangun produksi cangkang milik sendiri. Artinya kami membeli kain, mesin, dan menempatkannya di fasilitas produksi. Kami sudah memiliki para ahli sehingga kami bisa memproduksi cangkang berukuran besar dengan harga minimal, memproduksi seri kecil dan sebagainya. Kami masih tetap merencanakan ekspansi internasional secara bertahap. Kami mendapat tawaran inisiatif untuk tampil di Dubai. Pamerannya akan berlangsung pada bulan November. Di sini mungkin juga perlu menceritakan tentang Eling. Oh, dan tentu saja hal penting lainnya adalah bahwa saat ini kami sedang mencari hanggar-hanggar besar. Saya bersama Fedia pergi ke Tolyatti. Bahkan bisa ditunjukkan cuplikan-cuplikan di mana kami mempertimbangkan berbagai opsi. Membangunnya sendiri, tapi sepertinya dalam situasi saat ini itu akan memakan waktu sangat lama. Jadi kami mulai mendapatkan rekan-rekan, misalnya Oleg, yang menawarkan tempat miliknya sendiri untuk menempatkan produksi dan pengujian balon udara. Saat ini kami sedang secara aktif mencari dan menelusuri berbagai tawaran-tawaran serupa yang relevan di berbagai tempat dan waktu. Nah, dari hal-hal utama dan penting sepertinya itu saja. Kami sedang menyiapkan berbagai materi promosi yang bisa Anda lihat di situs web kami. Mungkin teman-teman hari ini akan menunjukkannya kepada Anda. Jadi pekerjaan dilakukan di semua bidang seperti keuangan, teknis, hukum, dan sebagainya